Kita sudah mempelajari tiga ayat yang pertama. Mohon maaf, kita sudah mempelajari dua ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi diguncang dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan semua yang ada di dalam kandungannya. Kemarin kita sudah bahas bahwa guncangan yang dahsyat itu digambarkan oleh Allah impact-nya, bahwa guncangan bumi itu membuat orang-orang merasa tersiksa dan ketakutan. Ketakutan dan siksa itu membuat orang yang sedang hamil melahirkan kandungannya meskipun belum umurnya, dan wanita yang sedang menyusui anaknya dengan serta-merta anak itu ditinggalkan, mereka tidak peduli. Dan orang-orang sempoyongan seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena siksaan yang begitu dahsyat. Dan kita juga bahas impact dari guncangan yang dahsyat itu dengan mempelajari kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalau kita mengendalikan atau mengendarai mobil dengan kecepatan 150 kilo per jam saja, kemudian tiba-tiba berhenti, entah karena kita rem atau karena tabrakan atau karena ban kempes, maka penumpangnya pun akan terlempar. Sedangkan bumi itu berputar di porosnya dengan kecepatan kira-kira 1.600 km per jam. Kemudian tiba-tiba diberhentikan untuk diputar balik, sehingga matahari yang sekarang kita saksikan terbit dari timur nanti akan kelihatan terbit dari barat. Kemudian ayat berikutnya, orang pada heran melihat kejadian itu. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Wa qala al-insan, manusia berkata atau bertanya. Manusia di sini orang-orang yang masih hidup atau sempat hidup pada saat itu dan menyaksikan kejadian yang dahsyat itu. Pertanyaannya ringkas, malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Kemudian bumi menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu menjawab, atau malaikat yang memberitahukan, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi memberitahukan, akhbaraha, tentang berita-berita mengenai bumi itu sendiri. Jadi pada saat itu bumi bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Bi anna rabbaka, bahwa sesungguhnya Tuhanmu, auhalaha, memerintahkan bumi untuk mengalami kejadian yang semacam itu. Jadi bumi itu sendiri bercerita tentang apa yang terjadi pada bumi itu. Sebagaimana kita pahami bahwa bahasa itu ada kalanya bahasa lisan, bahasa yang diucapkan, oral language. Manusia bisa berbicara dengan lisannya dengan menggunakan bahasa ucap atau bahasa tulis. Tapi ada bahasa yang tidak tertulis, yang kalau untuk manusia kita sebut body language.
Istilah bahasa Arab lebih luas daripada body language, yaitu lisanul hal. Ada lisanul maqal, spoken language, dan ada lisanul hal, bahasa yang dinyatakan dengan kejadian pada saat itu, baik oleh yang bersangkutan maupun yang berada di sekitarnya. Jadi kalau untuk manusia body language, kita bisa memahami orang bahwa dia setuju atau tidak, itu kita pahami dari body language. Misalnya ada seorang tokoh bersalaman dengan beberapa orang, kemudian ada satu orang atau dua orang yang dilompati tidak disalami, itu dia nggak ngomong apa-apa, tetapi perilakunya itu menceritakan, lalu ditafsirkan oleh beberapa orang yang merasa mengetahui. Begitu pula kejadian-kejadian itu, apa yang terjadi pada bumi ini, bahwa bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu. Berarti bisa saja bumi itu berbicara dengan suara yang kita dengar atau tanpa suara, tapi dari kejadian itu sendiri kita bisa mengetahui. Itu misalnya kita tahu tiba-tiba ada genteng yang melorot begitu. Kita lihat kenapa terjadi begitu. Oh, rupa-rupanya ada kayu yang keropos, rengnya itu keropos, maka dia melorot. Itu kita menerjemahkan dari kejadian lingkungan itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mengartikan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhaha, ini bisa dengan bahasa lisan yang didengar oleh kita atau dengan penafsiran kita dari kejadian itu. Para ulama ada yang berpendapat dua itu. Kenapa ada yang mengatakan bahwa mereka berbahasa suara yang bisa didengar oleh manusia? Karena di hari kiamat itu semua tubuh kita ini ikut memberikan kesaksian, bahwa bahkan kesaksian yang dinyatakan oleh kulit kita itu dinyatakan dengan ucapan yang bisa didengar dengan kata-kata, sehingga orang yang banyak berbuat dosa dan diberi kesaksian oleh kulitnya sendiri, mereka bertanya, kenapa kamu berbicara? Mereka kulit-kulit itu mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'. Tuhan membuat kami bisa berbicara. Tuhan bisa membuat segala sesuatu bisa berbicara. Nah, berdasarkan itu maka para ulama ada yang mengatakan bahwa memang mereka tuh berbicara yang bisa dipahami oleh manusia secara bahasa lisan. Yang benar mana wallahu a'lam. Tapi kita bisa memahami dari bahasa yang tidak terucap. Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat bahwa berita yang dikabarkan oleh bumi adalah mengenai kesaksian bumi itu terhadap apa yang dilakukan oleh setiap manusia, baik lelaki maupun perempuan, yang mereka lakukan di permukaan bumi. Bahkan ini bukan hanya bercerita tentang perilaku bumi itu sendiri, tapi bumi itu bercerita tentang perilaku manusia yang ada di atas bumi itu. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha,
Kemudian Rasulullah bersabda, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa berita yang disampaikan oleh bumi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui tentang berita itu. Lalu Rasulullah menjelaskan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha. Beritanya yang dibawakan oleh bumi adalah bahwa bumi memberi kesaksian atas semua laki-laki maupun perempuan apa-apa saja yang telah mereka lakukan di muka bumi. Antashhada, bahwa bumi memberikan kesaksian ala kulli abdin. Abdin itu hamba laki-laki. Jadi seorang hamba yang laki-laki disebut abdun, hamba atau budak perempuan panggilannya amat, amah, wa amatin, dan budak perempuan. Budaknya siapa? Tentu budaknya Allah. Jadi kita semua adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Yang laki-laki namanya abd, dan yang perempuan namanya amat, amah atau amat. Memberikan kesaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh manusia di atasnya. Bumi itu mengatakan amila yauma kada kada wa kada. Pada hari tertentu si A melakukan perbuatan ini dan itu. Si B pada hari ini melakukan ini dan itu. Fahadhihi akhbaruha, maka inilah kabar yang disampaikan oleh bumi pada saat itu. Lalu kalau tadi dikatakan bahwa semua orang itu ketakutan, saking ketakutannya sehingga para wanita itu yang hamil melahirkan kandungannya meskipun belum umur kandungannya matang. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman digambarkan oleh Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika. Hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, hum di sini orang-orang yang beriman bisa diketahui dari ayat sebelumnya. Jadi mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikah, bahkan mereka disambut, ditemui oleh para malaikat. Yang malaikat ini memberitahu kepada orang mukmin, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang kalian dijanjikan, yaitu hari kehancuran, yaumus sa'ah. Jadi orang-orang yang beriman beruntung. Pada saat itu orang-orang kafir pada ketakutan, tapi orang-orang mukmin tidak ketakutan karena sudah mengetahui sebelumnya. Mereka sudah membaca Al-Quran dan sudah membaca hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Sehingga begitu ada salah satu tanda yang muncul, yang terjadi, mereka paham, oh ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Misalnya ketika membaca surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Oh, orang-orang yang bagaikan anai-anai atau bagaikan laron berterbangan. Oh, seperti ini kejadiannya. Jadi fokusnya itu adalah pada menyaksikan bukti yang nyata dari firman Allah. Maka mereka tidak ada ketakutan. Dan para dabah, dabah itu binatang yang melata di bumi. Binatang ini termasuk manusia. Jadi karena manusia itu termasuk binatang atau hewan. Kalau
para santri biasanya kalau mendefinisikan manusia itu apa? Al-insanu hayawanun natiq. Manusia adalah hewan yang bisa berbicara atau yang berakal. Hayawan itu dari kata hayah. Hayah itu kehidupan. Jadi hayawan itu yang hidup. Cuma kita menggunakan kata hewan. Hewan sebenarnya dari kata hayawan dengan arti sempit. Yang namanya hewan adalah binatang yang selain manusia. Baik, tapi di sini yang dimaksud binatang-binatang selain manusia memang. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ketika terjadi vonis al-qaul itu ucapan, perkataan itu ya kalau yang mengatakan Allah sebagai keputusan final, kita sering mengatakan vonis. Kalau dalam bahasa Inggris mirip, al-qaul diartikan dengan sentence. Sentence itu vonis. Sentence artinya kalimat. Kalau bahasa Arabnya al-qaul ucapan. Wa idza waqa'a al-qaulu 'alaihim, ketika jatuhlah vonis terhadap mereka, akhrajna lahum dabbatan min al-ard, kami keluarkan binatang-binatang yang melata di bumi. Kemudian binatang-binatang itu berbicara kepada manusia. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Binatang-binatang itu bercerita bahwa orang-orang tidak meyakini akan kejadian hari ini, yaitu kejadian hari kiamat. Kita bisa memahami ini sebagai seperti tadi oral language atau body language. Kalau kita mengartikan sebagai body language, bahasa tubuh, kalau bumi ini bergetar sedikit saja, binatang-binatang yang ada di bumi itu lebih sensitif daripada manusia. Mereka sudah merasakan gempa bumi, ya, semacam gempa bumi. Kita itu baru merasa ada gempa bumi bila goyangnya itu banyak. Misalnya lampu-lampu goyang. Tapi kalau binatang goyang sedikit aja mereka merasa, karena mereka seluruh badannya bersentuhan dengan bumi. Semacam cacing gitu, ular, itu seluruh badannya bersentuhan dengan bumi. Kalau kita mau membuat contoh, misalnya ada minuman yang manis, kemudian didatangi semut, banyak semut. Bagaimana cara mengusirnya? Kita sentuh-sentuh sedikit aja, itu kan getarannya sedikit. Nanti semutnya akan pergi satu demi satu. Kita sentuh begitu, nggak usah digoyang-goyang banyak, itu semutnya sudah pergi. Karena semut itu merasakan goyangan yang sedikit tadi. Maka ketika bumi goyang sedikit aja, mereka sudah pada keluar. Nah, ini kita seringkali mendengar atau menyaksikan menjelang adanya gempa bumi, terutama gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh gunung berapi. Maka binatang-binatang yang biasanya bersembunyi itu semua pada keluar. Kalau ular itu suka kita melihat pada hanyut atau ikut menghanyutkan diri di sungai. Kalau ada ular itu hanyut di sungai, terutama yang besar, orang-orang kampung biasanya menengarai, sebentar lagi ada banjir nih, gitu. Sebentar lagi ada banjir. Mungkin banjirnya itu banjir lahar, ya, bisa juga semacam itu. Jadi sebelum bumi digonjang-ganjing yang seperti digambarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha,
pada tahap awal pun binatang-binatang itu sudah pada keluar. Lalu mereka berbicara kepada manusia, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Orang-orang itu pada tidak meyakini akan kejadian itu. Kemudian hadis yang berkaitan dengan itu kita perhatikan, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ini kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kebetulan bapaknya juga sahabat, maka kita membacanya radhiyallahu anhuma. Seperti kalau kita baca hadis Riyadhus Shalihin di depan setelah sholat subuh, itu kalau Ani bin Umar, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, maka kita membacanya radhiyallahu anhuma. Huma itu berdua. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Siapa itu? Abdullah dan Umar bin Khattab. Dua-duanya sahabat. Tapi kadang-kadang kita itu, wah ini nggak tahu nih bacanya apa, terus cukup radhiyallahu. Ya, itu untuk menghindari salah, lalu radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi. Nah, ini saya memberitahukan bahwa kalau ada hadis diriwayatkan oleh sahabat yang dia adalah anaknya sahabat lain, dalam hal ini Abdullah bin Amr, itu berarti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah itu mukmin, dia mukmin mulai dari kecil dan dia termasuk ulamanya para sahabat. Amr bin As, dia memang masuk Islamnya agak akhir bersama-sama dengan Khalid bin Walid. Dia akhir tetapi kemudian ikut perang sehingga dia menonjol, sehingga suatu saat Amr bin As diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur di Mesir. Abdullah bin Amr mengutip Rasulullah SAW bersabda, awalul ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'ala an-nasi duha. Tanda-tanda hari kiamat yang muncul pertama-tama adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu dari barat, dan keluarnya dabbah, binatang-binatang melata, keluar bersama-sama dengan atau menemui para manusia duha di waktu pagi hari. Jadi ini dua dari beberapa tanda hari kiamat. Berarti keluarnya dabbah itu memang sahih, karena di dalam Al-Quran juga ada dan di hadis juga ada. Kemudian gejala berikutnya adalah bahwa gunung-gunung itu berterbangan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnallahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Kamu melihat gunung-gunung, ini bahasanya Allah menggunakan kamunya ini Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang sempat hidup di saat itu akan melihat gunung-gunung tahsabuha jamidah. Kamu mengira gunung-gunung itu solid. Jamidah itu padat dan intact, solid, yang berdiri kokoh. Wahia tamurru marras sahab, padahal gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan. Sunnallahi alladhi atqana kulla syai'. Inilah kejadian yang dibuat oleh Allah yang
mohon maaf, begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Gunung itu dibuat oleh Allah kokoh, tetapi Allah bisa membuat menjadi terbang seperti halnya awan. Bagaimana gunung itu kokoh? Iya, sebenarnya bumi yang kita tinggali ini aslinya adalah laut, air. Kemudian karena magma yang di tengah bumi itu panas sekali, panasnya itu mendesak-desak benda-benda yang ada di atas, lalu lempengan-lempengan yang ada di dalam tanah itu terdesak ke atas, dan ketika muncul di permukaan maka jadilah gunung. Maka gunung itu karakternya pada tahap awal itu berapi, karena memang itu naiknya itu didorong oleh api, sehingga gunung itu bermacam-macam bentuknya, karena memang gunung itu asalnya di bawah laut. Kalau gunung-gunung itu banyak sekali, maka terbentuklah pulau seperti Pulau Jawa. Yang kita saksikan, Pulau Jawa itu memiliki beberapa gunung di sepanjang pulau. Begitu pula Sumatera. Karena gunung itu datangnya dari bawah naik ke atas, maka posisinya dia kokoh. Yang sering orang menyebut bahwa setiap gunung itu punya akar atau punya kaki yang kokoh di bumi. Karena memang yang muncul itu hanya bagian kecil dari lempengan-lempengan yang naik tadi. Nah, meskipun begitu, nanti gunung-gunung itu akan berterbangan. Bagaimana bisa berterbangan? Iya, karena gunung yang sudah muncul di permukaan bumi ini, ketika bumi digoncang, dan kemarin kita gambarkan, bumi itu berputar dengan kecepatan 1.600 kilo per jam. Kemudian tiba-tiba berhenti. Maka ketika tiba-tiba berhenti, semua yang ada di permukaan bumi, bahkan pohon-pohon yang punya akar pun akan jebol. Dan gunung-gunung itu semuanya akan berterbangan sampai rata dengan bumi, dengan tanah. Nah, potongan-potongan dari gunung itu apakah berupa batu atau berupa tanah, itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan di udara. Nah, wahiyya tamur rumar rashab, sebelum berhamburan itu dia berjalan seperti awan. Ya, dan itulah kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Nah, ayat ini saya ingat ada seorang yang ahli di bidang geologi mengutip ayat ini, tapi dia memahaminya gunung-gunung yang berjalan itu bukan di hari kiamat, tapi saat ini pun gunung-gunung itu sebenarnya berjalan. Tapi kalau kita lihat konteks ayat sebelumnya, maka kejadian ini adalah pada saat bumi gonjang-ganjing tadi. Waktu itu yang saya pernah membaca bukunya, dan dia menjadi ahli geologi yang pernah menjadi direktur jenderal mineral, ya, yang membawai masalah-masalah mineral, Pak Katili, ya, namanya itu nama Kristen, tetapi dia ternyata Muslim. Bukunya di logonya itu, motonya itu ayat ini. Dia menguraikan bahwa isi bumi itu di dalam itu berjalan, sehingga mineral-mineral yang ada di bumi itu bergerak ke tempat-tempat berputarnya bumi. Bumi berputar itu kan seperti kalau di dalamnya itu ada mineral, maka mineral yang ada di bawah itu seperti diaduk, sehingga kalau di dalam bumi itu ada batu bara, maka batu bara itu akan tersebar di beberapa tempat yang sesuai dengan putaran bumi tadi.
Contohnya lagi yang makin jelas itu timah. Timah itu ada di Sumatera, di Babel. Terus itu bisa dirunut sampai ke Brazil. Sehingga timah yang berjalan, yang berada dari satu titik ke titik lain ini seperti mengitari bumi. Lalu disebut tin belt, ikat pinggang yang berupa timah. Saya mengutip ini hanya untuk meyakinkan bahwa pada saat normal saja semua yang ada di bumi itu berputar, apalagi ketika hari kiamat itu makin berterbangan mereka itu karena terhempas oleh berjalan atau berputarnya bumi dalam kecepatan yang tinggi dan bahkan nanti akan berbalik. Kita lanjutkan. Ini gunung-gunung itu berhamburan digambarkan oleh Allah di ayat yang lain. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Gunung-gunung itu dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya sehingga gunung itu menjadi debu yang berterbangan. Dan bagaimana dengan udara, dengan langit? Langit pun nanti akan lenyap. Wa idas sama'u kushitat. Kalau langit sudah lenyap, maka alam raya ini akan menjadi hilang. Bagaimana alam raya bisa hilang? Alam raya ini kan terdiri dari bumi dan langit. Bumi itu materi, langit itu ruang. Semua materi membutuhkan ruang. Oleh karena itu, ketika materi ini makin jauh, maka ruangnya pun juga makin luas. Sebagaimana digambarkan oleh Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Kami membangun langit ini dengan kekuasaan dan kami masih memperluas. Jadi langit ini masih makin hari makin luas karena materi-materi yang ada di sana, galaksi-galaksi yang ada di sana itu makin hari makin menjauh. Karena makin menjauh, maka ruang tempat tinggal materi itu juga makin luas. Tapi suatu saat meluasnya atau menjauhnya galaksi ini akan terhenti. Setelah terhenti, Allah akan menyempitkan atau mengkontraksi langit ini menjadi seperti dilipat. Sekarang ini meluas, nanti akan menyempit kembali, terjadi contraction. Bahasa Al-Qur'annya itu dilipat. Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Pada hari kami melipat langit bagaikan kami melipat lembaran kertas. Jadi akan dilipat, karena akan dilipat maka materi-materi atau planet-planet itu makin mendekat dan nanti bertabrakan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Semua planet-planet itu akan di-merge. Nah, ketika terjadi hal semacam itu, terjadilah ledakan yang dahsyat dan langit pun menjadi hilang. Jadi alam raya yang sekarang ada sebesar ini nanti bisa hilang. Dulu pernah saya kemukakan logikanya, bumi dan langit ini asalnya tidak ada. Tidak ada itu kita lambangkan dalam matematika dengan nol. Kemudian Allah membelah nol tadi, fafataqnahuma. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir tidak tahu bahwa bumi dan langit itu tadinya satu kesatuan yang kami pisah? Nol dibelah. Pembelahan itu menjadi positif dan negatif. Dan pembelahan itu selalu jumlahnya sama.
Kalau positifnya 5, negatifnya 5. Kalau positifnya 1 miliar, negatifnya juga 1 miliar. Plus 5 dan minus 5 ketika digabung maka kembali menjadi 0. Jadi alam raya dari 0 menjadi banyak itu gampang bagi Allah, dan menjadikan 0 kembali itu gampang dengan digabung kembali. Nah, ketika bergabung kembali menjadi 0 digambarkan oleh Allah wa idas sama'u kusyitat, ketika langit dilenyapkan, hilang. Terus manusia bagaimana? Manusia diamankan bagian dari ajbud danab, itu si tulang ekor. Tidak semuanya, hanya satu titik kecil saja itu diawetkan oleh Allah, di-preserve. Dia tidak akan hancur karena dibakar atau diapa-apakan pun. Nanti itulah yang akan disiram oleh Allah, kemudian tumbuh menjadi manusia kembali. Nah, ketika tumbuh lagi, bumi kita ini sudah tidak ada. Kita sudah dipindahkan ke bumi lain. Ini firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada saat itu bumi kita ganti dengan bumi lain. Demikian juga langit-langit. Langit-langit, karena bukan langit-langit ini, tetapi langit jumlah banyak. Langit jumlah banyak. Itu jamaknya was samawat. Kita nanti sudah otomatis dipindah ke sana. Kok bisa dipindah? Sebenarnya pemahaman bahwa langit itu 7, pemahamannya adalah bahwa Allah menciptakan 7 macam langit. Bumi juga 7 macam bumi. Maka kalau kita mengartikan bumi itu ada 7 apa? Kalau diartikan 7 lapis, ada pasir, ada batu, ada air, ada minyak, nggak ketemu angka 7 itu. Kalau diartikan jumlah planet, makin nggak ketemu, karena planet itu jumlahnya miliaran. Kan 7 bumi dan 7 langit itu adalah 7 macam. 7 macamnya itu di kriterianya apa? Dimensi ruang dan waktu. Bumi kita ini dimensi ruang dan waktunya berbeda dengan bumi lain. Bumi di akhirat itu ada bumi, tetapi dimensi ruang dan waktunya beda. Karena dimensi ruangnya beda, maka kalaupun di sini ada bumi atau ada kebun di surga, kita tidak bisa melihat karena memang dimensi ruangnya beda. Apakah mungkin bahwa di masjid kita ini ada kebun di surga? Mungkin saja. Rasulullah memberikan gambaran bahwa antara mimbarku dan rumahku ini ada raudhatun min raudhatil jannah. Di antara mimbarku ini dan rumahku ada kebun di surga. Berarti pada saat itu Rasulullah dibuka oleh Allah pandangannya, bisa melihat 2 alam sekaligus. Di alam dunia ini masjid yang tempat kita sholat, tapi di alam lain ini surga yang di situ ada kebunnya. Jadi dari situ bisa kita pahami bahwa 7 langit itu space, ada 7 macam space, ada 7 macam ruang yang dimensi ruang dan waktunya beda. Saya mengatakan dimensi waktu. 1 hari di kita ini, di bumi kita ini berbeda dengan 1 hari di akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di ruang sana itu seperti 1000 tahun yang kamu hitung. Jadi karena berbeda, itu bisa sistem atau dimensi ruang dan waktunya beda, sehingga hitungan hari itu berbeda dan kemampuan kita melihat juga berbeda. Demikian yang saya bisa sampaikan pada pagi ini. Kebetulan sudah mulai syuruk,
Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Pak Ustadz Rizal Abdullah. Ini ada pertanyaan pertama Pak dari Pak Yan Kuryana. Tadi dijelaskan mengenai surah Al-Anbiya ayat 21, surat Al-Anbiya 103. Apakah sambutan malaikat di dalam ayat ini termasuk untuk mereka yang berada di alam barzah? Apakah pada hari kiamat alam barzah juga ikut hancur? Terima kasih. Terima kasih. Ayatnya tadi la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ketika seseorang itu sudah meninggal, maka dia rohnya akan dipindahkan ke satu alam yang disebut alam barzakh. Sedangkan badannya dikubur di bumi. Karena badan dan roh itu terpisah, maka orang itu tidak bisa merasakan apa yang terjadi pada badannya. Jadi tulang belulang yang ada di dalam kuburan, kalau kemudian dipindahkan karena suatu sebab, misalnya di jalan itu yang sekarang itu di Kuningan, itu kan tadinya kuburan, kemudian dibelah dijadikan jalan, yang tembusan dari jalan Abdullah Syafi'i, itu tulang belulangnya dipindahkan. Orangnya kesakitan enggak, karena kita bisanya sakit bila badan kita bergabung dengan roh. Ketika roh kita berpisah, maka badan kita tidak bisa merasakan apa-apa. Dan Allah memberikan gambaran pisahnya roh itu tidak hanya ketika kita mati. Ketika tidur pun roh juga dipisah. Itu bisa dibaca di surat Az-Zumar. Ya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang di dua kesempatan, ketika mati dan ketika tidur. Nah, ketika kita tidur, kalau tidurnya lelap, kita dicubit-cubit nggak terasa karena pisah. Maka orang yang ada di alam barzakh, rohnya itu sudah tidak bisa merasakan apa yang kita dirasakan oleh orang-orang yang masih hidup, dan tempatnya terpisah. Oleh karena itu mereka tidak ikut di dalam kelompok yang digambarkan di surat Al-Anbiya tadi, Al-Anbiya 103. Jadi jawabannya ringkasnya tidak ikut, Pak. Terima kasih. Baik, di antara jamaah yang hadir di masjid, apakah ada pertanyaan? Kami silakan. Syekh mau bertanya, tadi di dalam hadis Tirmizi disebutkan ini memberi kesaksian terhadap semua perbuatan manusia. Kemudian di dalam Al-Anbiya bahwa orang-orang mukmin itu tidak merasa takut. Jadi ada dua pertanyaan. Satu, kalau bumi itu memberikan kesaksian, berarti berapa lama untuk sekian puluh miliar manusia yang pernah hidup di dunia ini tadi proses pengadilan tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu juga dari dua dalil tadi itu, apakah itu berarti bahwa siksa itu hanya untuk orang-orang kafir, sedangkan orang mukmin itu aman di akhirat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kejadian itu belum masuk ke alam akhirat, Pak. Jadi ada dua kejadian. Kejadian itu kalau digambarkan di surat Az-Zumar, ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala, ditiupnya sangkakala. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardh illa man syaa Allah. Ketika ditiup yang pertama kali si sangkakala itu,
maka semua orang mati. Terus thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi. Setelah ditiup sekali lagi, orang pada bangkit. Nah, hancurnya bumi atau digoyangnya bumi ini itu menjelang hancurnya alam raya. Jadi kalau ini kejadian kehancuran, ini hari kiamat, kiamat itu artinya bangkit. Ini hancur, kemudian bangkit. Antara dua ini jaraknya pun lama, Pak. Oleh karena itu, ketika itu belum ada hisab. Belum ada hisab. Pertanyaan mengenai dosa pun juga tidak ada. La yus'alu an dambihi insu wala jan. Manusia tidak ditanya tentang dosanya, juga jin. Itu kalau kita tidak memahami urut-urutan kejadian, kita bingung. Loh, katanya kita dihisab. Kok di ayat ini la yus'alu an dzambih? Tidak akan ditanya tentang dosanya. Insun manusia wala jan, dan jin pun juga tidak ditanya. Katanya ada hisab, kok jadi katanya tidak ada. Itu cerita tentang kejadian ini. Ya, tentang kejadian yang pertama. Kemudian setelah ini terjadi, alam raya ini sudah sirna, kemudian mulailah dipindahkan ke sana. Ketika dipindahkan ke sana, ditiup sangkakala yang kedua, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyam. Tiba-tiba mereka itu menjadi pada bangkit, yang durun, bisa melihat ke kiri dan kanan. Nah, setelah mereka bangkit, mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Tadi saya bilang bahwa bumi kita ini dimensi ruang dan waktunya beda dengan bumi yang ada di akhirat. Dari besarnya saja itu jauh lebih besar, karena manusia yang pernah hidup dan mati di alam bumi, di bumi kita ini, mulai dari Nabi Adam, kalau kita mempercayai bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama, sampai dengan manusia yang terakhir, entah berapa miliar atau berapa triliun kita belum tahu, nanti semua akan tertampung di padang mahsyar. Padang mahsyar itu hanya sebagian dari bumi akhirat, Pak. Hanya sebagian dari bumi di akhirat. Di situ saja semua tertampung. Setelah mereka berada di situ, baru mereka dihisab, dan sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Di surga itu tempatnya lega, karena satu orang kaplingnya itu luas sekali. Jadi padang mahsyar itu lebih kecil, lebih sempit dibanding dengan surga. Neraka pun juga besar, cuma kita tidak mendapatkan gambaran mana lebih luas antara surga dan neraka. Cuma ada gambaran yang di Al-Quran itu bahwa ketika malaikat bertanya, neraka kamu sudah penuh atau belum? Halim talati, sudah penuh kamu neraka? Jawaban neraka itu hal mim mazid, ada tambahan lagi. Artinya kapasitasnya itu masih bisa menampung